Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Hari ini saya live streaming dengan RRI di channel YouTube-nya, membahas tentang foodpreneur di program kelas inspirasi. Adapun yang dibahas di program siaran ini adalah profil Ciwi Catering. Saya mendirikan catering dan suka duka memiliki usaha catering dan inspirasi apa aja yang buat saya untuk menentukan menu-menu nasi box. Bagi kalian yang ingin tahu seluk-beluknya, boleh ikutin rekaman siaran Udah ini tengah bulan, sampai semoga selesai ya. mood kamu cerah juga sahabat ya. Dan hari ini Devina mau ngobrol nih sama satu narasumber spesial yang pasti kalau sahabat kreatif udah ngikutin media sosial dari Pro2 Semarang, pasti udah tahu nih siapa narasumber hari ini. Dan narasumber hari ini spesial banget yang bakal kita ajakin ngobrol di kelas inspirasi hari ini. Ada Mbak Dwi Pujianti SS. Mbak Dwi Pujianti ini adalah seorang foodpreneur. Menarik banget ya. Nanti kalau sahabat kreatif pengen tanya-tanya juga, punya pertanyaan gitu ya, tinggal komen aja di YouTube dari RRI Semarang karena hari ini kita juga ada live streamingnya ya. Tinggal komen aja di live chatnya atau sahabat kreatif bisa juga WhatsApp di 081 565 10953. Kita langsung sapa aja Mbak Dwi Pujianti. Halo Mbak Dwi, selamat pagi. Mbak Dwi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini nggak lagi masak-masak atau nggak lagi icip-icip makanan baru gitu Mbak Dwi? Oh, Alhamdulillah hari ini ada, cuman ya ini tadi memakan waktu untuk RRI. Wah luar biasa. Ini kita berbagi inspirasi ya untuk sahabat Iya. kreatif yang mungkin hobi masak, hobi makan juga. Nah kalau Mbak Dwi yang mana nih? Hobi masak doang atau hobi makan juga Mbak? Dua-duanya. Dua-duanya ya, hobi masak Kan dan jadi juga gemuk gini ya. nggak gemuk, tapi itu bahagia tandanya Mbak Dwi ya. Ya. Amin. Oke, Mbak Dwi ini adalah seorang foodpreneur, sahabat kreatif, tapi memang ini kan pekerjaan yang mungkin kita sering banget nih ngomongin soal catering dan lain-lain. Nah, Mbak Dwi ini adalah salah satu orang di balik itu, di balik Cui Catering ya, Mbak Dwi ya. Betul. Oke, tapi sebelumnya memang Mbak Dwi ini sudah memang terjun di dunia makanan ini sejak kapan Mbak Dwi? Di dunia makanan terjun di dunia makanan ya. Sebenarnya sih waktu itu keterpaksaan. Tapi terpaksa, tapi sekarang membahagiakan. Gitu, karena waktu itu dulu saya kerja di kantor, karena kantor itu saya harus resign gitu ya. Kemudian saya tuh memang dari kecil hobinya masak. Dan waktu di kantor itu saya sering bawa-bawa makanan dan coba-coba resep gitu. Jadi itu sudah punya pelanggan gitu. Akhirnya saya keluar kantor, kemudian saya konsen di bidang kuliner itu tahun 2013. Oke, 2013 sudah lama banget ya, berarti udah cukup lama. Cukup lama. Bidang kuliner ini ya. Iya. Oke, jadi awalnya coba-coba bawain teman, pasti temennya bahagia banget ya. Nah, betul banget ya. betul. Karena di kantor itu sering ada event, Mbak. Sering ada event, jadi sering saya bawa makanan itu ternyata bos saya itu cocok. Terus pada saat ada event itu saya diminta untuk membuat masakan mungkin kayak nasi box atau snack box gitu. Terus mereka cocok, akhirnya berlanjut gitu, iya. Mbak Dwi, oh gitu. Oke, Dari tapi hobi memang sih. backgroundnya Mbak Dwi sendiri sekolahnya memang fokus di bidang makanan gitu, kayak mungkin SMK atau kuliah gitu Mbak Dwi? Oh enggak sih, enggak. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Undip waktu itu ya. Oh. Jadi nggak ada background sama sekali. Saya juga untuk kue-kue itu juga nol ya, nol banget. Cuma saya tuh bisanya masakan. Karena dari kecil saya suka masak-masak gitu. Dari nol, terus kemudian saya browsing-browsing aja di sela-sela kesibukan di kantor itu saya memang agak salah sih, jadi saya sering browsing untuk resep-resep gitu, saya praktekin, saya bawa ke kantor, hasilnya oke. Terus kemudian saya posting di media sosial, kemudian ya viral-viral gitu. Awalnya dari ketidaksengajaan sebenarnya ya? Betul ya. Di dunia kue itu saya sama sekali blank, nggak ada apa-apa. Memang dari catering ini sebenarnya saya berdiri dari perbakingan, jadi bukan dari makanan berat ya? Ya, dari baking dulu, tapi sekarang malah yang yang paling laris di Ciwi Catering itu malah yang masakannya.
Oke. Kayak nasi-nasi box gitu ya, Mbak Dwi ya? Ya, nasi box, Oke. prasmanan, wedding, tumpeng gitu, oke. Waduh, menarik ya. Kayaknya jobnya ini tetap ya sahabat kreatif, nggak ada perbaikingan, nasi kotak pun jadi gitu sahabat ya kalau Betul sekarang banget, ya. ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya Mbak Dwi ya. Ini menginspirasi banget buat sahabat kreatif juga yang mungkin hobi masak ataupun hobi makan ya. Boleh nih Ya. sahabat kreatif, nanti kamu gabung lagi lanjut ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dwi dari Ciwi Catering ya sahabat kreatif. Kamu masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas sahabat kreatif bareng sama Devina dan juga ada Mbak Dwi Pujianti ya. Mbak Dwi ini adalah owner dari Ciwi Catering yang udah menekuni dunia perkulineran ini sejak tahun 2013, udah cukup. Dunia perkulineran ini sejak tahun 2013 sudah cukup lama ya sahabat kreatif dari yang awalnya pembikingan sampai Lama ya sahabat kreatif dari yang awalnya perbakingan sampai sekarang kayaknya semua masakan ada ya Mbak Dwi ya di Ciwi Catering ya. Ada semua, rumah segala makanan di sini. Terima segala makanan yang pastinya enak, bersih dan mengenyangkan ya Mbak Ciwi ya. Insya Mbak Allah. Ciwi lagi Mbak Dwi. Ini nama nih dari Ciwi Gimana, apa Pak? sebutannya Mbak Ciwi? Iya, memang panggilannya Ciwi namanya, nama panggilannya. Oke, pantesan dinamainya Ciwi Catering gitu ya. Ciwi kenapa? Karena cewek gitu jadi Ciwi-Ciwi atau gimana? Oh, kalau sebenarnya sih kalau Ciwi itu kebaikan ya, Wi itu nama saya sendiri sih. Jadi Wi kebaikan dari saya sendiri. Waduh. Ya, Jadi dipanggil sebenarnya sekarang Mbak Ciwi, filosofinya Mbak seperti Ciwi itu gitu ya. ya. Oh, oke. Jadi ini menarik banget tadi aku nyebutnya Mbak Ciwi aja ya. Mbak Ciwi ngomong kalau awalnya fokusnya justru di dunia perbakingan sampai sekarang akhirnya semua masakan ada gitu. Gimana ceritanya Mbak? Dulu katanya juga belum ada basic untuk bikin-bikin kue gitu kan? Iya benar. Jadi saya belajar aja via online gitu. Jadi terus saya Otodidak kembangin. ya? Otodidak, iya benar. Kemudian pada saat saya fokus di catering saya itu, sebenarnya waktu itu bukan catering ya, Delory Cake and Bakery waktu itu. Oke. Ya, kemudian sekarang ya masih ada sih cake bakery-nya, cuman dalam bagian besarnya Ciwi Catering gitu, masuk ke bagian Ciwi Catering gitu. Pertamanya ya memang saya mengerjakan sama satu asisten rumah tangga gitu. Ceritanya seperti itu. Kemudian lama-kelamaan kok makin banyak pelanggannya, jadi saya nambah-nambah karyawan, kemudian jadi pindah di rumah produksi, sekarang karyawannya juga udah lumayan lah. Wah, berapa tuh? Berapa ribu karyawan Mbak? Ini sih cuman apa ya kan, industri rumah tangga lah ya, baru 8 orang karyawannya. 10 ya termasuk saya dan suami bagian pengiriman. Oh, oke. Berarti Mbak Ciwi tetap juga menghandle langsung ya? Nggak semuanya diberikan ke orang gitu ya? Iya, biasanya saya quality control ya. Kalau yang masak sih sudah ada bagiannya sendiri. Gitu. Oke. Itu gimana ceritanya Mbak bisa ketemu sama orang-orang yang bisa diajak kerjasama dengan taste yang sama? Biasanya kan beda tangan, beda rasa gitu kan? Ya itu melalui perjalanan panjang Mbak ya. Jadi nggak serta-merta. Jadi memang butuh bertahun-tahun. Nggak bisa langsung karena secara SDM-nya juga kita masih tradisional banget ya. Nggak ada namanya rekrutmen harus lulusan tata boga atau apa itu enggak. Jadi ya berdasarkan pengalaman kita kerja bareng aja. Oke. Itu gimana pemilihan untuk pegawai yang memang masih bertahan sampai sekarang? Ada yang kurang cocok nih, udah deh nggak cocok, udah cut gitu, cari lagi yang baru atau gimana? Oh iya, sebenarnya memang kita lebih menekankan pada prinsip kerjasama kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok, biasanya saya tanyain kenapa kok mau keluar gitu. Ya mungkin alasannya ada banyak macam lah, mungkin dari suaminya yang nggak boleh kerja atau mungkin dia mau. Biasanya kalau anak muda pengen cari pengalaman baru gitu. Tapi ada juga yang kalau dia memang sudah serius bekerja, seperti mungkin yang sudah ibu-ibu gitu, biasanya lebih lebih serius gitu. Tapi ada juga karyawan yang masih muda dari karyawan? Ada. Berapa tahun untuk umurnya? Umurnya ada yang 18, ada yang 20. Wow. Muda banget ya kalau Iya. di bagian apa? Apa mereka juga lulusan dari tata boga? Oh enggak.
nggak apa namanya, kita nggak fokus di harus lulusan tata boga gitu, enggak. Asal dia mau kerja aja kita kasih tahu, kita apa namanya, kita apa, kita latih lah gitu. Nanti juga Oke, dia. tapi setidaknya mereka udah punya basic ya, atau ada yang sama sekali nggak punya basic atau masih nol gitu dalam dunia kuliner. Ada sih yang nol, tapi dia karena dia niatnya mau bekerja, akhirnya dia belajar gitu. Ya memang di sini sih agak susah kalau harus mencari yang lulusan ini, lulusan itu, nanti malah apa namanya, kalau dia terlalu pandai nanti malah bisa ada 2 nakoda, itu nanti malah nggak bagus. Oh iya benar. Iya gitu. Ada 2 nakoda bingung ya kapalnya mau berlayar ke betul, barat, itu. selatan. Iya Mbak. Gitu. Oke, jadi memang apapun lulusannya, ibu rumah tangga pun juga bisa Gitu ya. ya. Iya, Nah, bisa. ini untuk masakan-masakannya. Ini spesialisasinya masakan Nusantara kah atau ada masakan Western mungkin, ada masakan Timur Tengah dan lain-lain gitu Mbak Ciwi? Oke. Nah, sebenarnya pada awalnya saya masakan Nusantara aja, tapi karena banyak customer menginginkan apa ya, menu-menu yang beda, akhirnya saya mencoba menu-menu Western atau mungkin Timur Tengah gitu, kayak nasi kebuli atau steak gitu. Itu tetap oke aja asal jadi uang ya. Oh iya benar. Asal jadi cuan semuanya oke ya Mbak Ciwi ya. Iya benar. Dan sebenarnya sekarang itu juga nggak sulit sih, kita kalau misalkan apa namanya nggak tahu ini resepnya apa ya, asal kita punya basic, punya tes kuliner itu, kalau kita browsing ya resep ini resep itu gitu, ya kita bisa kira-kira ini masakannya enak atau enggak, resepnya enak atau enggak, kita ambil. Tapi nggak semuanya resep langsung kita adopt itu enggak. Jadi tetap saya telaah dulu, kira-kira di lidah saya ini cocok atau enggak. Sebenarnya kalau kayak nasi kebuli gitu, itu dulu kan saya juga belum pernah bikin ya. Iya. Terus akhirnya saya coba resep ini, kayaknya kok cocok. Kemudian apa namanya, ada resep baru lagi, wah ini ternyata lebih bagus lagi, saya tambahin lagi. Jadi nggak statis itu terus ya, harus kita perlu peningkatan. Harus resep, ya mengikuti orderan dari customer juga ya, Iya, Mbak Jiwo ya, betul, customernya pengen apa, langsung lah dibuat eksperimennya. Tapi untuk testing sendiri emang Mbak Ciwi sendiri yang mengetes makanan-makanan itu tadi atau ada tim juga nih Mbak Ciwi? Sebenarnya ada juga lagi. Jadi saya punya satu orang itu yang buat admin, sama dia nyobain kalau masakan udah jadi gitu. Dia coba udah oke. Tapi misalkan ada yang masakan, misalkan dia rasa ini nggak oke, dia panggil saya. Gitu. Oh gitu, enak ya. Pengen deh daftar jadi adminnya Mbak. Jadi makanan enak gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak bereksperimen terus zong gitu, kayak rasanya nggak sesuai ekspektasi gitu? Yo, pernah juga sih, pernah. Apa tuh? Waktu itu bikin apa? Waktu itu bikin apa ya, lupa sih, tapi pernah sih. Lupa. Oke. Ada ya berarti ya, pernah nyobain makanan zong gitu. Zongnya kenapa? Apakah rasanya kurang sesuai ekspektasi kah? Oh iya, saya ingat. Waktu itu saya bikin nasi bakar goreng ya. Nasi bakar goreng, unik ya? Jadi nasinya itu digoreng dulu baru dibakar. Tapi ternyata itu malah apa ya, tidak sesuai ekspektasi lah. Jadi rasanya tuh malah enak gitu. Jadi sudah kena gorengan, kena bakar, jadi nggak layak jual. Itu ya eksperimen. Jadi supaya kita munculin apa menu-menu baru lah. Tapi itu yang zong. Oke, itu yang zong. Ternyata sahabat kreatif ya, walaupun udah bertahun-tahun di dunia kuliner tetap aja nyoba-nyoba ada yang zong juga dan nggak bisa dijual gitu ya Mbak Iya, Ciwi. betul. Tapi untuk menu-menu yang best sellernya memang masakan-masakan Nusantara atau justru yang tadi Timur Tengah, ada kayak nasi kebuli, terus Westernnya ada steak? Ini masakan Nusantara yang apa ya, lagi best seller. Sate ayam rasa kambing di Ciwi Catering. Waduh, sate ayam rasa kambing. Kayaknya saya pernah makan tuh Mbak. Apa iya? Iya, saya pernah order. Itu bener sih rasanya kayak sate kambing sih ya, karena potongannya gede-gede ya. Kayak sate kambing. Oh, Mbak Nadia pernah order ya? Iya, saya pernah order kayaknya. Ini yang isinya tuh 5 sahabat kreatif tapi kenyang banget ya kan Mbak Ji? Iya, benar. Ya? Soalnya satenya itu memel banget ya, besar. Memel banget, betul. Nah, itu gimana ceritanya bisa muncul menu itu, karena menarik banget ya, sate ayam tapi kayak kambing gitu.
Heeh. Jadi sebenarnya waktu itu begini ya Mbak, saya tuh pernah mencoba, Mhm. masakan temen, jualannya temen gitu ya. Mhm. Saya order gitu ya. Mhm. Sebenarnya itu terinspirasi juga, bukan ide saya sendiri gitu ya. Oke. Tapi itu malah viralnya kok di tempat saya gitu Mhm. sebenarnya. Ya saya jadi nggak enak juga ini. ATM ya, amati tiru modifikasi ya? Bener. Cuman Heeh. bumbunya itu memang resep saya sendiri. Saya kan suka Oh. mengamati makanan, wah Mhm. ini enak. Tapi saya sesuaikan dengan tes saya juga. Mhm. Kalau di sana dia nggak suka menggunakan banyak kecap yang terlalu manis, tapi kalau saya malah suka. Wah Iya ini iya lebih iya enak iya. kalau ditambahin kecap seperti ini. Jadi rasanya memang benar-benar kayak ayam bumbu kambing gitu. Mhm mhm. Nah, karena waktu itu dia bilangnya, "Ini kebanyakan kecap, ini malah nggak bagus." Tapi malah di situ saya suka. Nah, di Oh. situlah saya membuat yang seperti ini. Mhm mhm Nah, mhm. ternyata alhamdulillah laris di tempat saya gitu. Iya, Itu karena juga memang sebenarnya saya nggak mhm. pernah nanya ya, saya tuh sesama teman itu saya jarang banget nanya resep karena saya menghargai privasi dia gitu. Iya. Makanya saya berusaha untuk membuat resep sendiri gitu, Mhm. dengan mengamati dan mencicipi masakan tersebut. Oke, jadi timbullah ini ya, sate ayam rasa sate kambing yang jadi best Iya seller sahabat betul. kreatif. Kalau sahabat kreatif belum Potongannya nyoba, juga aduh. saya memang potongan dagingnya saya miripkan dengan kambing, jadi nggak Mhm. seperti ayam. Memang Mhm mhm. saya sengaja membuat potongan itu seperti daging kambing, yang nggak tahu dikiranya mesti daging kambing. Iya, bener bener bener. Waktu pertama Hmm. makan kalau nggak tahu, kayak daging kambing ya sahabat kreatif Iya ya. bener. Karena potongannya Iya. sendiri juga ada trik khususnya untuk membuat seperti daging kambing itu. Oh, oke. Ini Hmm. trik khusus perusahaan ya, nggak bisa dibocorin ya Mbak Ciwi ya? Betul banget. Ya buat sahabat kreatif mungkin warga kota Semarang yang belum nyicipin ya sate ayam rasa kambingnya Mbak Ciwi ini enak banget sahabat ya. Walaupun mungkin kamu penasaran dan menebak-nebak gimana sih rasanya. Aduh kayaknya harus langsung nyicipin karena di ojek online udah ada ya Mbak Ciwi ya, tinggal dicek aja ya. Betul betul, di GoFood dan GrabFood ada. Sudah komplit semuanya. Harganya pun Oh, juga murah ya, terjangkau ya. semoga ya. Hmm. Karena Ini kalau harga itu kan relatif ya. ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin tentang makanan-makanan yang enak dari Mbak Ciwi. Kalau ngobrolin soal makanan nih, saya paling semangat ya, apalagi kalau ngecek di media sosial dari Ciwi Catering, aduh makanannya enak-enak dan unik-unik. Selain enak juga unik-unik ya, karena ada tumpeng, sahabat kreatif, yang tumpengnya ini bukan kayak tumpeng biasa, tapi tumpengnya ini ala-ala kayak teddy bear gitu, bener ya Mbak Ciwi ya? Oh iya. Iya, oke. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sahabat kreatif, siapa tahu sahabat kreatif lagi ulang tahun hari ini atau ada agenda gitu ya untuk merayakan ulang tahun bareng sama keluarga dan pengen nyicipin makanan dari Ciwi Catering yang enak-enak dan lucu-lucu gitu ya. Nanti kita bakal cari tahu lagi makanan-makanan spesial bareng sama ownernya langsung sahabat kreatif, dan sampai sekarang ownernya ini masih tetap stay ya di dunia perkulineran ini. Kira-kira apa aja tips and triknya nanti ya sahabat kreatif, Devina bakal balik lagi buat kamu di kelas inspirasi. Masih di kelas inspirasi sahabat kreatif, dan hari ini kita mau berbagi inspirasi buat sahabat kreatif yang suka masak, suka makan gitu ya. Berbagi inspirasinya bareng sama Mbak Ciwi ya, atau Mbak Dwi Pujianti, ini owner dari Ciwi Catering. Mbak Ciwi, sebelum kita lanjut lagi, kita mau bacain dulu ya WhatsApp yang udah masuk di kita ya Mbak Ciwi ya. Yang Oke. udah gabung bareng kita pagi ini di 081565100953. Ada Anggita nih, gimana cari inspirasi untuk menu-menu barunya? Oke, mungkin boleh dijawab dulu nih. Tadi mungkin relate juga sama pertanyaan saya, dari tumpeng yang biasa aja jadi tumpeng yang unik-unik modelnya. Inspirasinya dari mana Mbak Ciwi? Betul banget. Nah sekarang ini kan kita pegang HP Android ya. Di situ kita banyak informasi yang masuk, misal dari Instagram, dari Facebook, dari manapun ya, sosial media apapun yang kita punya ya. Nah di situ saya mengamati, wah ini bisa juga nih, bisa buat ide atau kita mix gitu. Jadi kalau untuk menu-menu seperti itu biasanya kita sebaiknya lebih banyak melihat di dunia luar gitu. Jadi kita mungkin bukan hanya nasi box aja ya, tapi bisa juga mungkin menu prasmanan atau apapun yang berhubungan dengan dunia kuliner, sebaiknya memang kita amatin gitu. Jadi kita bisa punya wawasan yang luas, jadi mix and match-nya itu bisa pas gitu. Oke, Jadi jadi itu ya. biasanya inspirasinya.
Banyak cek-cek di mungkin ada di Instagram atau mungkin di Pinterest, ada mungkin di website-website juga yang Nah, betul banget. bahas Ya. tentang kuliner itu ya, Mbak Ciwi ya. Oke, sudah terjawab ya inspirasinya dari mana aja kita. Terus ada juga dari Sukma. Kalau masakannya sisa gimana tuh? Hehehe. Gimana Kalau makan masakannya? dalam porsi besar gitu Mbak, sisa terus gimana sih Mbak? Maksudnya gimana? Masakannya sisa? Iya, masakannya sisa gitu dari pesanan mungkin ya. Oh, Oke. oke. Jadi gini, menurut pengalaman saya, itu kan saya sudah lama di bidang kuliner, mas saya istilahnya sudah pengalaman untuk meracik berapa porsiannya. Nah, gitu. Biasanya sih kita memang ada lebihan tapi sedikit, tapi nggak terlalu banyak gitu. Misalkan ini, kita ada orderan 30 box menggunakan sambal goreng ati kentang ya. Kita udah tahu ini, kentang ini buat berapa porsi itu kita udah tahu. Jadi untuk makanan yang sisa banyak itu nggak terlalu banyak. Paling ya sedikit kita bisa icipin atau kita langsung masukkan semua ke dalam pesanan gitu. Kalau toh misalkan memang ada sisa, kalau masih memang bisa di frozen, itu bisa di frozen kayak misalkan ayam goreng gitu ya, yang ayam kayak ungkep gitu kan, kita boleh sih buat sisa karena memang buat stok ya kalau misalkan ada ledakan gitu. Jadi kalau misalkan sayur itu sebenarnya saya nggak jangan sampai sisa karena itu nggak akan bisa diamankan. Oke, jadi itu ya sudah terjawab karena memang sudah berpengalaman, jadi udah tahu takarannya ya, Mbak Ciwi ya. Oke, sudah terjawab ya. Itu tadi pertanyaan dari Sukma. Kalau masakannya sisa, ternyata nggak sisa terlalu banyak ya. Jadi jangan ngarep dikasih ya Sukma ya. Iya. Berharap ini kayaknya ya, ada hawa-hawa pengharapan gitu kan. Makanya gini Mbak, saya tuh paling susah ya kalau ada customer minta nambah gitu. Lebih baik kalau dia order itu dilebihin aja, nanti dikurangin nggak apa-apa. Gitu. Oke, oh gitu nggak kalau apa-apa dia ya? nambah dadakan, wah itu susah. Jadi lebih baik dikurangin, saya malah nggak apa-apa kalau misalkan ordernya harus dikurangin, tapi jangan nambah. Kalau nambah itu saya harus cari bahan lagi, prepare lagi, itu akan membuat waktu kirimnya akan molor. Oke. Terus ada juga ini pertanyaan selanjutnya dari Dini. Kalau dessert ada juga nggak Kak? Apa itu Mbak? Dessert makanan-makanan. Oh dessert ada. Manis-manis gitu. Iya ada. Ini ada puding juga, ada salad juga. Terus kalau misalkan es ya, termasuk dessert juga ada. Iya. Oke. Jadi semuanya es ada. Ya. Semuanya ada. Semuanya. Udah komplit ya sahabat kreatif. Ya, appetizer juga ada ya Mbak ya, makanan pembuka ya? Ada. Udah komplit semuanya. Nah, ini kan bertahan dari tahun 2013 sampai 2021 ini kan gak gampang. Apalagi setahun terakhir ini ada pandemi COVID-19. Gimana tips dan juga trik dari seorang Mbak Ciwi nih untuk bisa bertahan di antara badai ini ya, luar biasa pasti goncangannya selama 8 tahun ini. Iya. Kalau sebenarnya gini ya, saya prinsipnya memberikan kepuasan untuk customer. Jadi kalau misalkan ada customer komplain, bisa saya berikan kompensasi. Jadi minta maaf itu pasti ya, tapi tidak hanya cukup minta maaf. Biasanya saya kirim sesuatu, biasanya saya mengirimkan sesuatu. Terus kemudian intinya kita melupakan sakit hatinya itu gitu loh. Gimana ya? Bukan sakit hati ya, kekecewaan lah. Ya, gitu. Terus kemudian kalau di masa pandemi ini memang awal-awal pandemi memang turun ya. Memang omset juga turun. 1 minggu itu ya libur dulu gitu. 1 minggu aja. Tapi setelah itu kita bangkit lagi dengan cara itu saya buka-buka pre-order, open PO, makanan untuk sehari-hari gitu. Kemudian berlanjut lagi dan alhamdulillah sampai sekarang ini untuk order kuliner mulai membaik kembali. Gitu. Jadi karena mungkin kantor-kantor butuh makan siang yang mereka nggak harus pergi. Jadi saya walaupun 15 dus, 20 dus itu oke saya jalanin. Betul, saya kirim. Dan itu malah membuat sebenarnya kalau order-order sedikit gitu, kita jadi bangun pagi banget ya karena bermacam-macam menu gitu ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa, yang penting tujuan saya waktu itu supaya karyawan saya tetap bekerja. Kalau misalkan saya nombok masih bisa ditombok,
oke. Kembali normal lagi, semoga Iya. ini juga bukan cuma normal tapi melesat lagi ya Mbak ya untuk pendapatannya Amin. seperti sebelum pandemi Iya, COVID-19 karena emang pandemi ini nggak gampang dilalui ya, mungkin nggak benar. sama Mbak Ciwi aja tapi beberapa perusahaan-perusahaan di luar ini juga nggak mudah gitu ya. Nah ini kan terkait tadi Mbak Ciwi sampaikan juga ada beberapa kantor yang pesan makan siang walaupun jumlahnya nggak banyak juga. Berarti kan mereka mengutamakan kebersihan dari makanannya. Nah untuk kebersihan sendiri dari Mbak Ciwi ada protokol kesehatan khusus nggak sih yang dijalani sama karyawan-karyawan dari Mbak Ciwi gitu sebelum menyiapkan makanan? Ada. Ya seperti yang anjuran pemerintah ya. Kalau kita mau pergi, kita juga harus pakai masker. Ke pasar pun harus pakai masker. Kita dekat juga harus pakai masker. Terus di depan juga kita sediakan cuci tangan, pakai sabun gitu tetap ya. Jadi setiap harus pergi kita pakai sabun, cuci tangan gitu. Pokoknya semuanya harus kita laksanakan juga kan juga demi kesehatan kita sendiri. Iya, betul. Jadi sudah terjamin bersih dan juga halal ya. Nah, mulai naik lagi, udah mulai nggak turun lagi penjualannya. Sehari bisa berapa porsi sih Mbak yang dijual gitu dari Ciwi Catering? Oh ya, kalau itu nggak tentu ya. Jadi kadang ya 100 box, kadang ya 150, kadang ya 200, kadang ya 300, nggak mesti. Nggak mesti. Jadi kita nggak bisa matok sehari berapa gitu, nggak ya karena itu tadi karena kita catering event gitu. Jadi kalau pas ada acara, ada apa, jadi baru bisa mempersiapkan. Jadi nggak pasti tiap hari. Oke, baik. Jadi setiap harinya beda-beda ya. Tapi kalau misalnya sahabat kreatif pengen pesen kayak open PO gitu minimal berapa hari sebelumnya Mbak Jiwi? Bisa hari ini untuk besok juga bisa. Oh bisa ya? Iya. Bisa mendadak dangdut gitu ya? Tergantung situasi di pesanan untuk besoknya. Jadi kalau ini pasalah juga ini tadi ada yang masuk juga boleh buat besok. Oke, jadi bisa dadakan tapi jangan dadakan banget ya karena kasihan yang masak sahabat kreatif ya untuk nyiapin belanja-belanjanya juga kan butuh effort juga ya Mbak Ciwi ya lagi COVID kayak gini ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi nih sahabat kreatif ngobrol sama Mbak Ciwi, masih ada satu segmen lagi buat sahabat yang masih pengen nanya silahkan ya di 081 565 10953 atau bisa juga kamu gabung di YouTube dari RRI Semarang. Tetap bareng kita sahabat kreatif di Kelas Inspirasi. Masih balik lagi sahabat kreatif ya di Kelas Inspirasi bareng sama Devina dan juga ada Mbak Ciwi dari Ciwi Catering. Kita penasaran juga nih, sekarang kan udah zamannya media sosial banget. Kita lihat juga di Instagram ini aktif banget ya Mbak ya. Hampir setiap pesanan kayaknya di-upload di Instagram dengan foto-foto yang menarik juga. Ini ada timnya juga Mbak yang ngefotoin gitu untuk media sosial? Nggak ada sih Mbak, ini karena saya memang suka fotografi dan videografi jadi saya sendiri. Belum menemukan karyawan yang punya sense seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya, ini multi talenta loh Mbak Ciwi ini ya. Amin. Masak oke, ngefoto juga oke, karena fotonya ini bener-bener detail dan juga bikin lapar gitu ya, jadi kayak tergiur gitu ya. Oh gitu ya. Ya saya lihat, aduh ini cuminya enak banget ya kan, doannya aja juga kayaknya enak banget gitu sahabat kreatif Gitu ya. Ya dalam nasi box sudah komplit banget gitu. Nah ini juga ternyata ada puding-pudingan juga ya Mbak Ciwi ya, dessert itu tadi ya. Iya ada puding-puding. Ya pudingnya macam-macam Mbak, bisa buat puding personal, bisa buat puding kayak ulang tahun gitu. Pokoknya kita sesuai request-nya aja. Sesuai request ya, apapun ya sahabat kreatif. Ada minimal order nggak Mbak kalau kayak gitu? Kenapa? Ada minimal ordernya nggak? Oh sebenarnya ada sih, cuman kadang kalau sudah dirayu gitu saya jadi nggak enak gitu. Iya, sebenarnya ada minimal ordernya tuh 20 porsi gitu ya. Tapi kadang Mbak di kantor saya tuh cuma 13, 14, ya udah deh nggak apa-apa. Oh oke, jadi baik hati sekali ya Mbak Ciwi ini ya. Nah kemarin kan juga momen-momen lebaran ini dimanfaatkan juga orang-orang untuk mengirim hantaran atau hampers ya Mbak ya. Ada juga kemarin di Ciwi Catering? Oh iya Mbak, banyak banget saya juga fokuskan itu ada 4 macam hampers gitu. Jadi saya tawarin, jadi kalau ada yang nanya Mbak Ciwi bikin hampers apa ini untuk lebaran, ini saya sodorin aja nih gambar-gambar ini. Tahun ini saya bikin ini. Terus ya alhamdulillah banyak, sampai saya itu udah post order aja masih ada yang minta dibuat. Iya. Oke. Satu minggu itu hektik banget lah waktu itu. Oke. Iya untuk lebaran ya emang banyak banget pesanannya. Berarti kan ini salah satu
the power of media sosial ya. Peran dari Iya, media betul. sosial ini juga salah satu yang membantu Heeh. pekerjaan dari Mbak Ciwi. Ini memang strateginya pemasarannya mungkin salah satunya dari media sosial juga, Mbak? Iya benar, itu bukan salah satu yang paling utama itu di media Yang paling sosial. utama. Iya, heeh. Dulu sih memang sempat ya dari door to door, dari kantor ke kantor saya nawarin. Ya. Pernah kayak gitu. Mm-mm. Terus berjalan, tapi memang sangat efektif itu media sosial. Jadi apapun yang saya posting itu kayak semacam sugesti gitu loh, untuk menarik customer supaya bertanya, supaya melihat. Kemudian nanti suatu saat dia bisa memesan. Jadi sangat penting untuk media sosial itu untuk jualan seperti ini. Oke, untuk media sosial dari Ciwi Catering dan juga media sosial pribadi dari Mbak Ciwi? Kalau pribadi saya jarang menggunakan ya. Sebenarnya saya jarang upload kehidupan pribadi gitu. Jadi seringnya saya untuk kegiatan jual beli catering juga. Oh, yang di catering ya. Oke. Ngomong-ngomong ada channel YouTube nggak sih Mbak Ciwi gitu untuk berbagi resep-resep masakan gitu untuk sahabat kreatif yang pengen nyoba juga untuk bisnis di bidang kuliner kayak Mbak Ciwi? Alhamdulillah ada, udah berjalan setahun yang lalu ya saya bikin channel YouTube namanya Ciwi Catering Channel. Jadi yang bisa mau belajar masak atau ide usaha di situ banyak. Bisa di search aja. Oke, bisa di subscribe ya. Ciwi Catering Channel, sahabat kreatif. Kalau kamu pengen mengulik ya resep-resep masakan dari Ciwi Catering gitu. Di situ ada resep-resepnya juga langsung sama Mbak Ciwi gitu masaknya? Iya, ada juga yang langsung dari produksi juga, ada yang langsung memang saya buat videonya khusus gitu. Karena kadang kalau di produksi itu kadang udah deadline ya, jadi kita nggak sempat bikin video secara lebih terperinci gitu ya. Jadi kalau di rumah produksi itu videonya biasanya proses masak. Gitu. Kalau saya sendiri bikin di rumah itu lebih detail ke resepnya. Gitu. Oke, ini juga ternyata subscribernya udah banyak nih, langsung aku cek ya di YouTube-nya Ciwi Catering Channel, sahabat. Subscribernya udah 15,6K, 15.000 subscriber, udah banyak banget. Dan ini yang paling banyak ditonton adalah jajan tradisional, cara membuat cenil, kacamata, tiwul, dan sagu mutiara. itu belum yang paling banyak, Mbak. Yang paling belum ya? Ya, paling terpopuler itu bisa di-search di video, paling populer itu di pembuatan tumpeng. Oh, pembuatan tumpeng, itu yang paling banyak. Tumpeng itu view-nya 560.000 gitu. Iya, berapa? Wow. 560.000, saya lupa itu. Itu paling tertinggi itu. 560.000, memang ya tumpeng ini kan jadi salah satu makanan favorit ya Mbak ya? Iya, mungkin cara menghiasnya juga ya, cara menghiasnya kan orang penasaran gitu, jadi banyak yang pengen tahu. Oke, berarti terbukti kalau Mbak Ciwi ini nggak pelit ilmu ya, sahabat kreatif ya, berbagi ilmu melalui channel YouTube-nya dengan subscriber yang banyak ya, makanya di-subscribe dulu sahabat ya, biar tahu ilmu-ilmunya gitu. Ada, ini nih, membuat hiasan tumpeng, menata tumpeng 17-an, udah 500.000 lebih memang ya, ini tumpengnya memang rame dan menarik banget ya, walaupun ini baru di-uploadnya 9 bulan yang lalu, belum lama-lama banget. Tapi viewersnya udah luar biasa, tembus 500.000 lebih. Keren. Berarti gimana cara membagi waktu antara masak, terus menghandle pesanan, bikin konten di media sosial, gimana tuh Mbak Ciwi? Nah, kebetulan karena saya itu kan karyawannya sudah banyak yang loyal di sini ya. Jadi mereka kalau saya tinggal itu sudah jalan sendiri gitu. Saya juga punya kesibukan yang lain. Jadi untuk membuat konten itu tadi. Sebenarnya motivasinya itu ya karena ingin berbagi ilmu aja ya. Berbagi ilmu untuk amal jariah gitu. Terus akhirnya keterusan lah sampai sekarang malah banyak yang support. Oke. Apalagi sih yang ingin Mbak Ciwi capai gitu di dunia catering, di dunia kuliner ini, masih ada mimpi-mimpi nggak sih untuk kedepannya gitu Mbak Ciwi? Saya sih nggak punya mimpi muluk-muluk ya, saya jalanin apa yang ada sekarang gitu. Yang penting saya tuh happy, juga orang juga bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Oke, pengen punya ini nggak sih industri yang besar gitu dengan jumlah karyawan yang banyak,
biar Ciwi Catering ini berkembang. Mungkin nggak cuma di Semarang aja, nantinya bisa buka cabang gitu di seluruh Indonesia. Iya banyak sih, ada beberapa yang nanyain ada cabangnya nggak di Jakarta, ada cabangnya nggak ini, tapi ya sementara memang belum ya, saya nggak terlalu muluk-muluk ya, karena saya menyadari saya ini apa ya, seorang istri juga ya, jadi biar nggak terlalu sibuk juga, yang penting apa namanya, saya udah cukup dengan seperti ini, ngalir aja. Jadi belum ada apa tujuan-tujuan yang lebih tinggi lagi, nggak ada, ngalir aja. Oke, berarti syukuri apa yang ada ya saat ini ya Mbak Ciwi ya. Oke, mungkin yang terakhir ada juga yang ingin disampaikan nih, motivasi untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin berbisnis kuliner sama kayak Mbak Ciwi, apa nih Mbak Ciwi? Oh ya, kita harus konsisten dengan rasa, dengan pelayanan. Jadi kita harus konsisten di situ. Kemudian kalau misalkan kita terbentur gimana caranya bisa mendapat pelanggan, itu tadi kita harus pandai-pandai manfaatkan media sosial. Di situ kita bisa mensugesti orang lain untuk mengikuti gitu. Mbak Ciwi, makasih banyak ya hari ini sudah berbagi inspirasi bareng kita. Tadi sudah berbagi juga tips and triknya, suka dukanya, sempat nyoba menu zong, akhirnya juga bisa bangkit lagi, cara menghadapi di tengah pandemi COVID-19 ini juga tadi luar biasa. Semoga sukses terus untuk Mbak Ciwi, sukses juga untuk Ciwi Cateringnya. Kita tunggu nanti menu-menu lainnya ya Mbak Ciwi ya. Sesaat setelah ini ada eksperimen lagi, menu-menu baru gitu Mbak Ciwi? Ada pasti. Ada ya, tapi rahasia ya. Tinggal tunggu aja. Di media sosial dari Ciwi Catering, bisa mampir ke IG, bisa mampir ke YouTube, Facebook, TikTok pun juga ada ya. Mbak Ciwi, thank you banget. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ketemu lagi, dan bisa nyicipin masakan dari Ciwi Catering karena terima kasih. Menggoda selera banget. Terima kasih Mbak Ciwi, salam sehat selalu. Salam juga untuk pegawai-pegawai dari Ciwi Catering ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Ciwi. Yes, kita udah ngobrol sama Mbak Ciwi, sahabat kreatif ya, seorang foodpreneur yang sudah merintis usaha dari tahun 2013. Tadi kita udah dengerin ya gimana perjuangannya untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, suka dukanya seperti apa, sampai sekarang bisa juga memberikan inspirasi untuk sahabat kreatif yang pengen coba juga di dunia kuliner. Sampai sini dulu sahabat kreatif ya, kelas inspirasi untuk hari ini. Besok kita masih akan menginspirasi lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tunggu aja terus di kelas inspirasi setiap hari jam 10 pagi cuma di Pro 2 FM pastinya. Setelah ini Devina pamit dari kelas inspirasi, tapi lanjut lagi temenin kamu di Pro 2 Kreatif, so stay terus di 95,3 FM Pro 2 Rari Semarang, suara kreativitas. This is one night and you'll never see her again.